Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tug Maulana dengan NIM 250306082 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara peternakan, yaitu ternak Om Junaidi yang bernama Gemilang Farm. Nah, berikut hasil wawancara saya kepada Om Junaidi. Jadi sebelum masuk ke jenis awal ternak yang dipelihara oleh Om Junaidi ini, ternak ini dulunya punya keluarga Om Junaidi. Jadi bisa dibilang lah usaha ini turun temurun gitu, dari keluarga ke keluarga. Nah, dulu pada saat pertama kali membuat peternakan ini, keluarga Om Junaidi ini memiliki ternak kambing perah itu waktu pertama kali. Nah, kenapa sih keluarganya itu dulu memilih ternak kambing perah? Nah, dikarenakan itu menjanjikan karena dulu tidak hanya susu yang diproduksi, melainkan juga memproduksi daging. Nah, alhamdulillahnya sekarang peternakan beliau ini sudah memiliki ternak sapi. Nah, bukan sapi sih, lembu, ternak lembu. Ya, sapi sama lembu itu sama ya. Ternak lembu. Nah, jadi dikarenakan permintaan konsumen untuk membeli daging sapi itu meningkat, makanya Om Junaidi ini terpikirkan, oh, kenapa ternak kambing ini kita ganti menjadi ternak sapi gitu kan, ternak lembu. Oh, jadi pada saat penjualan hasil produksi dari susu kambing itu tadi belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya lah. Nah, pada saat pindah ke ternak lembu ini tadi, kebutuhan keluarganya alhamdulillah sudah tercukupi. Nah, jadi proses perencanaan awal pembentukan peternakan sapi ini ya karena dari usaha keluarganya itu turun menurun. Nah, itulah dulu kan sebagai perintis penjualan susu itu belum memenuhi kebutuhan lah. Nah, jadi alhamdulillah itu sekarang sudah memenuhi kebutuhan lah. Untuk target produksi yang ingin dicapai oleh beliau itu yang pastinya untuk setiap tahunnya pasti meningkat ya kan. Awalnya jumlah sapi yang ada di ternak beliau itu hanya 50 ekor. Jadi semakin banyak permintaan konsumen untuk membeli daging kurban pada saat mau hari raya Idul Adha itu, jadi Om Junaidi ini berpikirlah untuk meningkatkan ternak-ternak, mengembangkannya dan menambah jumlah bibitnya. Untuk periode 2025 sekarang ini alhamdulillah ada 500 ekor sapi. Jadi bagaimana sih cara mengatur pakan, pekerja, dan kesehatan pada ternaknya itu? Kita kan tahu pertama kali usaha ini dibuat itu usaha dari keluarga yang turun temurun lah. Jadi dulu pada saat keluarganya masih megang usaha ini, dulu keluarganya itu sudah bergabung kepada kelompok ternak. Itulah kelompok ternak itu memiliki pekerja, pengelolaan pakan, mantri hewan, dan lain-lain. Nah, pengurusan pakan dan pembersihan kandangnya, kalau di kandang beliau itu masih menggunakan manual lah, cuman untuk pakannya aja lah yang
menggunakan mesin. Nah, jadi untuk SOP yang ada di dalam ternak itu belum apa ya namanya? Belum terpenuhi semuanya. Ada beberapa SOP yang terpenuhi, yaitu SOP kesehatan, SOP pangan. Nah, untuk SOP kesehatan ini setiap mantri hewannya itu datang, mantri hewannya itu ngecek satu-satu semua keadaan sapinya itu gimana, ada yang terkena penyakit atau enggak. Nah, jadi menurut Om Junaidi ini untuk SOP kesehatan itu sudah terpenuhi dikarenakan setiap ada sapi yang terkena penyakit langsung dipisahkan oleh sekelompoknya untuk diberikan vaksinasi agar sapi tersebut itu bisa pulih secepat mungkin. Nah, jadi di sana pemberian pakan itu sehari ada 4 kali, yang dimana pakannya itu menggunakan konsentrat dan hijauan. Pokoknya beliau mengatakan untuk pakan ternak yang ada di kandang beliau itu sudah pasti 4 sehat 5 sempurna. Untuk pembelian bibitnya, setiap tahunnya pasti membeli bibit, dan bibit yang dipilih itu ya sudah pasti bibit unggul ya kan. Nah, jadi untuk proses adaptasi bibit yang baru dibelilah untuk proses adaptasi ke kandangnya itu. Nah, yang pertama, pada saat bibit datang ke kandang itu nggak langsung dimasukkan ke kandang gitu, melainkan dicek dulu bibitnya. Ada yang terkena sakit pada saat perjalanan lah, ada yang pokoknya dicek lah dulu semuanya kan. Nah, jadi sebelum masuk ke kandang itu ada pengecekan bibit dan pemberian vaksin sebelum masuk ke kandang biar bibitnya itu tetap steril gitu. Nah, jadi untuk jadwal pemberian vaksin ini, dia pada saat bibit masuk ke kandang dan 5 bulan atau 6 bulan setelahnya baru diberikan lagi. Jadi bisa dibilang itu untuk pemberian vaksinasi terhadap ternaknya itu 1 tahun 2 kali. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan dari wawancara yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.